Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi pada mata pelajaran IPS kelas 9 dan hari ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Bersama saya Ustazah Restu. Dinamika penduduk. Dalam suatu wilayah yang memiliki penduduk, tentu saja terdapat perubahan-perubahan, di mana perubahan tersebut adalah pertumbuhan penduduk suatu wilayah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, atau perubahan komposisi yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni ada faktor fertilitas, yaitu kelahiran, faktor mortalitas, yaitu kematian, dan faktor migrasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang dinamika penduduk Asia. Asia merupakan benua terbesar dan paling padat penduduknya di dunia, terletak di bagian timur dan bagian utara. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri dari 30% dari luas daratannya yang meliputi 50 negara yang tersebar dari daratan luas Asia Kecil, Timur Tengah, hingga Samudra Pasifik. Ada sekitar 60% populasi dunia tinggal di Asia. Dengan sekitar 4,3 miliar orang, terdapat 60% dari populasi manusia dunia saat ini. Asia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi di era modern. Misalnya, selama abad ke-20, populasi Asia hampir 4 kali lipat. Seperti berdasarkan laporan PBB, hingga tahun 2050, Asia akan memimpin dalam laju pertumbuhan penduduk. Populasi penduduk di Asia dari 1,9 miliar menjadi 3,3 miliar orang, di mana pembengkakan besar jumlah penduduk akan menciptakan kesempatan baru untuk memperbaiki mekanisme pendidikan dan pelayanan publik di Afrika dan Asia. Hal ini disebabkan warga kian terfokus dan upaya untuk mempermudah mereka dalam mengakses pelayanan. Karena masih banyaknya negara-negara di Asia yang tergolong miskin karena secara otomatis banyak pula warga-warga di daerah tersebut yang tingkat kesehatannya pun rendah. Asia memiliki kedua negara terpadat di perbatasannya, yaitu Cina dan India. Cina saat ini merupakan negara yang paling padat penduduknya di bumi dengan perkiraan populasi tahun 2017 dari 1.379.302.771. Angka tersebut merupakan 18,6% dari keseluruhan jumlah penduduk di dunia. Sedangkan India tidak terlalu jauh di belakang dengan perkiraan populasi 1.281.935.911 atau sekitar 17,3% dari keseluruhan penduduk dunia. Lalu diperkirakan bahwa penduduk India akan melampaui Cina dengan 2028 ketika masing-masing negara akan memiliki populasi sekitar 1,45 miliar orang. Berikut merupakan 10 negara teratas yang paling padat penduduknya di Asia. Yang pertama ada Cina, kedua India, 3 Indonesia, 4 Pakistan, 5 Bangladesh, 6 Jepang, 7 Filipina, 8 Vietnam, 9 Iran, dan 10 Turki. Tingkat pertumbuhan Asia ini sangat tinggi, 4 kali lipat pada abad terakhir. Mengingat kekayaan sumber daya dan berbagai ekologi dan biologi itu adalah di posisi yang sempurna untuk mendukung pertumbuhan. Sayangnya, pertumbuhan Asia yang sangat cepat dan pembangunan ekonomi cepat mengancam sumber daya yang terbatas melalui ekspansi cepat, penghancuran kebiasaan alami, dan urbanisasi. Penduduk di benua Asia ini terdiri atas 3 ras utama, dan dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan, yaitu A. Asia Utara dan Asia Tengah, mayoritas ras Kaukasoid atau ras Europoid. B. Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagian besar ras Mongoloid. C. Asia Selatan, bagian tengah yang didominasi oleh ras Kaukasoid. D. Asia Selatan, bagian selatan didominasi oleh ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. E. Asia Barat atau Timur Tengah, bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab atau Yaman, Oman, yang didominasi oleh ras Negroid. Dan yang F ada Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah, bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid.
Asia memiliki budaya yang sangat beragam, di mana Asia ini merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama yang lahir di Asia ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Selain agama, benua Asia ini juga memiliki banyak bahasa, di mana kebanyakan negara di Asia ini memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Contohnya itu di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah, Filipina terdapat 100 bahasa daerah, dan ada sekitar 1683 bahasa asli atau daerah di India. Bahasan selanjutnya adalah dinamika penduduk Amerika. Jumlah penduduk Amerika menempati posisi ketiga di dunia, di mana tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 0,91% per tahun. Berdasarkan Biro Sensus Amerika Serikat mengungkapkan populasi Amerika Serikat tumbuh 9,7% selama satu dasawarsa terakhir, pertumbuhan paling lambat sejak era 1930-an. Kemudian Direktur Sensus Robert Groves menjelaskan hasil sementara temuan sensus bahwa Amerika Selatan dan Amerika Barat mengalami pertumbuhan populasi paling cepat selama satu dasawarsa terakhir. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi, di mana negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile. Lalu negara yang memiliki kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan yang lainnya. Penduduk asli Amerika adalah suku Indian dan Eskimo, di mana suku Indian ini semakin lama semakin menyusut karena terdesak perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur, hidup bersama sehingga dapat dijumpai adanya penduduk campuran. Selanjutnya budaya Amerika, di mana budaya Amerika ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu budaya Amerika Utara dan budaya Amerika Selatan. Budaya Amerika Utara terdiri atas Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan budaya yang sangat beragam. Budayanya ini dibentuk dari budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan, budaya Amerika ini mempengaruhi budaya di wilayah lainnya di dunia. Lalu, bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Akan tetapi, ada juga yang menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Bahkan Biro Sensus Amerika memperkirakan lebih dari 300 bahasa digunakan di Amerika Serikat. Penduduk Amerika Serikat ini sebagian besar atau 83%-nya menganut agama Kristen. Nah, selebihnya itu menganut agama Yahudi dan Islam. Selain itu, ada pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau ateis. Nah, pada budaya Amerika ini juga terlihat dari gaya berbusananya, olahraga, dan makanan. Bahkan produk budaya seperti jeans, sepatu, baseball, topi koboi, dan sepatu boots. Kemudian dari segi makanan ada hamburger, hotdog, keripik kentang, dan makaroni. Dan bagian seni atau bidang seninya itu dapat kita lihat dari film-film ataupun acara televisi. Lalu ada budaya Amerika Selatan atau Amerika Latin. Nah, dilihat dari agamanya, penduduk Amerika Selatan ini didominasi oleh agama Katolik Roma. Selebihnya itu menganut agama Kristen Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Lalu bahasanya adalah bahasa Portugis dan Spanyol yang merupakan bahasa utama di Amerika Selatan. Lalu ada juga bahasa lainnya seperti Aymara di Bolivia, Wayu di Venezuela dan Kolombia. Lalu ada juga beberapa bahasa lainnya.
Ciri budaya lainnya di Amerika Selatan itu ada dari musik dan juga tarian, terutama tarian samba dari Brazil, tango dari Argentina dan Uruguay, serta cumbia dari Kolombia. Dinamika penduduk Eropa. Benua Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Dengan laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun dengan usia harapan hidup yakni 75 tahun, di mana ini merupakan yang tertinggi di antara benua-benua lainnya, karena tingginya tingkat kesejahteraan. Penduduk Eropa ini menganut beragam agama, yaitu ada agama dengan jumlah pemeluk terbanyak yaitu Katolik Roma, yang tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Lalu ada kelompok terbesar kedua, yaitu Kristen Protestan, yang sebagiannya berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah, seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara Skandinavia. Dan kelompok terbesar ketiga itu adalah pemeluk Kristen Ortodoks, yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Kemudian, di hampir setiap negara Eropa terdapat banyak komunitas pemeluk Yahudi dengan jumlah terbanyak di Rusia. Dan agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur. Di Bosnia dan Albania, Islam ini merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak. Sedangkan di negara Jerman, Prancis dan Belanda, Islam ini menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Yang berdasarkan ras dan ciri fisik penduduknya, ini dibagi menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama itu ada bangsa Nordik dengan ciri rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Lalu ada bangsa Alpen dengan ciri rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Kemudian ada bangsa Mediteran dengan rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Lalu ada bangsa Slavia menyerupai bangsa Alpen. Mereka ini banyak tinggal di Eropa Timur. Lalu ada bangsa Dinarik dengan rambut gelap dan terdapat di Rumania. Bahasan selanjutnya adalah benua Afrika. Jumlah penduduk benua Afrika tahun 2016 lebih kurang 1.216.000.000 jiwa dengan daerah padat penduduk yaitu di lembah Sungai Nil Mesir. Pada daerah plato atau dataran tinggi Afrika bagian timur seperti Rwanda, kepadatan penduduknya mencapai 319 per kilometer persegi, dan daerah kering seperti Gurun Sahara, Gurun Kalahari, dan Gurun Namib hampir tak berpenghuni. Sebagian besar negara-negara di Afrika merupakan negara agraris. Ada sekitar 60% penduduk benua Afrika yang bekerja di sektor pertanian. Peternakan merupakan sektor pertanian terbesar di Afrika Selatan, di mana peternak mempertimbangkan hal keturunan yang baik disesuaikan dengan kondisi iklim dan lingkungan yang berat. Lalu Afrika memiliki barang tambang yang melimpah dengan hasil tambang utama yaitu intan, emas, krom, mangan, dan tembaga. Bahasa yang paling banyak digunakan di Afrika adalah bahasa Swahili sekaligus sebagai bahasa pemersatu penduduk Afrika. Kemudian disusul oleh bahasa Arab yang dipakai oleh hampir seluruh penduduk Afrika Utara. Penduduk Afrika menganut beragam agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan, Kristen menempati posisi pertama jumlah pemeluk agama di atas Islam dan sedikit Hindu. Di kawasan Afrika Tengah, jumlah penganut terbanyak adalah kaum yang memiliki kepercayaan animisme di atas jumlah penduduk Islam. Adapun di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya, dan agama yang lain yang dianut oleh penduduk Afrika ialah sedikit Yahudi dan Katolik Roma. Penduduk benua Afrika dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, ras Negro, di mana mayoritas penduduknya mendiami selatan Gurun Sahara, terdiri atas beberapa suku bangsa seperti Masai, Kikuyu, Zulu, Sudan, dan Bantu. Kedua, ada ras Kaukasoid, yaitu keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah yang terdiri atas 2 suku bangsa yaitu Semit dan Hamit. Lalu
Yang ketiga ada ras Kaukasoid, keturunan Eropa dengan kulit putih. Jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Dan yang keempat ada suku pribumi, terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Brusman di gurun Kalahari. Bahasan terakhir hari ini adalah dinamika penduduk Australia. Penduduk asli Australia ini adalah suku Aborigin dengan ciri-ciri berkulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan kelopak matanya lurus. Diperkirakan mereka telah menetap sejak 60.000 tahun yang lalu. Dan jumlah penduduk aborigin ini sangat kecil jika dibandingkan dengan para pendatang. Lalu pada tahun 1770, Kapten Cook menyatakan hak kerajaan Inggris atas benua Australia. Para pendatang pertama Inggris tiba pada tanggal 26 Januari 1788. Mereka umumnya adalah para tahanan yang dihukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Lalu ada pelaut dan tentara. Orang-orang berdatangan dari seluruh pelosok dunia ke Australia sampai tahun 1861 dan jumlah penduduknya mencapai 1.200.000 orang. Mereka berdatangan untuk mencari emas yang pertama kali ditemukan pada tahun 1851. Dan para pendatang tersebut juga berasal dari Cina. Berikut adalah soal latihan. 1. Apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? 2. Bagaimanakah dinamika penduduk di benua Amerika? Dan yang ketiga, uraikan 4 kelompok besar yang mendiami benua Afrika. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.